Halo, perkenalkan nama saya Fajar Saifullah dengan NIM 243 1150 102. Perkenalkan, nama saya Handika Pranata dengan NIM 24311500098. Saya dari Kelompok 8 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan berjudul Manajemen Piutang. Yang pertama ada pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian piutang usaha yang bertujuan untuk memastikan piutang dapat tertagih tepat waktu, meminimalkan risiko piutang tak tertagih, serta menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Secara sederhana, manajemen piutang mengatur bagaimana perusahaan 1. Menetapkan kebijakan kredit kepada pelanggan, 2. Mengawasi umur piutang atau aging schedule, 3. Melakukan penagihan secara efektif, 4. Mengendalikan risiko kredit agar tidak merugikan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan manajemen piutang. Tujuan manajemen piutang adalah mengelola piutang usaha secara efektif agar penjualan kredit dapat meningkatkan pendapatan tanpa mengganggu likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan. Tujuan manajemen piutang meliputi 1. Memperlancar arus kas perusahaan, 2. Meminimalkan risiko piutang tak tertagih, 3. Mengoptimalkan volume penjualan kredit. Selanjutnya ada jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang usaha atau account receivable. Piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Kedua, ada piutang wesel atau notes receivable. Piutang yang disertai dengan surat perjanjian tertulis atau wesel dan biasanya berbunga. Yang ketiga ada piutang lain-lain. Piutang di luar kegiatan utama perusahaan seperti piutang karyawan atau piutang bunga. Yang selanjutnya ada kebijakan kredit. Kebijakan kredit adalah seperangkat aturan dan pedoman yang ditetapkan perusahaan dalam memberikan penjualan secara kredit kepada pelanggan, mulai dari syarat pemberian kredit, jangka waktu pembayaran, hingga cara penagihan dengan tujuan mengendalikan risiko piutang dan menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Contoh kebijakan kredit: 1. Syarat kredit, 2. Standar pemberian kredit, 3. Batas kredit atau kredit limit, 4. Kebijakan penagihan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan apa itu pengendalian piutang. Pengendalian piutang adalah serangkaian upaya dan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengawasi, mengamankan, dan memastikan piutang dapat tertagih tepat waktu sesuai dengan kebijakan kredit yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada resiko piutang. Resiko piutang adalah kemungkinan terjadinya kerugian bagi perusahaan akibat piutang yang tidak dapat ditagih tepat waktu atau bahkan tidak tertagih sama sekali dari pelanggaran yang melakukan pembelian secara kredit. Resiko ini biasanya muncul karena keterlambatan pembayaran, ketidakmampuan pelanggaran membayar, atau lemahnya pengendalian dan kebijakan kredit perusahaan. Selanjutnya ada strategi pengelolaan. Yang pertama adalah perencanaan atau bisa kita sebut dengan planning. Perencanaan adalah proses awal dalam manajemen untuk menentukan tujuan dan cara mencapainya. Yang kedua ada pengorganisasian atau bisa disebut organizing. Pengorganisasian adalah proses pembagian dan pengelompokan tugas serta penetapan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ada pelaksanaan atau bisa kita sebut dengan actuating atau implementing. Pelaksanaan adalah tahap menjalankan rencana yang telah disusun dan menjalankan rencana sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Yang terakhir yang keempat ada pengendalian dan evaluasi. Ya bisa kita sebut dengan controlling dan evaluating. Pengendalian dan evaluasi adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan. Baik, selanjutnya saya langsung ke contoh kasus. Yaitu contoh kasusnya
terjadi pada PT Sinar Jaya adalah perusahaan distributor bahan makanan yang sebagian besar penjualannya dilakukan secara kredit. Kepada toko-toko retail, perusahaan menerapkan syarat kredit N/30 hari, artinya pelanggan harus melunasi pembayaran dalam waktu 30 hari. Dalam beberapa bulan terakhir, PT Sinar Jaya mengalami peningkatan piutang yang menunggak. Banyak pelanggaran membayar melewati jatuh tempo, bahkan sebagian tidak melakukan pembayaran sama sekali. Akibatnya, arus kas perusahaan terganggu dan perusahaan kesulitan membayar kewajiban jangka pendek, seperti gaji karyawan dan pembayaran kepada pemasok. Setelah dilakukan evaluasi, manajemen menemukan bahwa kebijakan kredit terlalu longgar dan pengendalian piutang kurang efektif. Perusahaan kemudian mengambil langkah-langkah manajemen piutang, yaitu yang pertama ada memperketat standar pemberian kredit kepada pelanggan baru. Yang kedua ada menetapkan batas kredit untuk setiap pelanggan. Yang ketiga ada membuat daftar umur piutang atau aging schedule untuk memantau keterlambatan pembayaran. Dan yang terakhir ada meningkatkan prosedur penagihan seperti pengingat sebelum jatuh tempo dan sanksi bagi pelanggan yang menunggak. Baik, dan yang terakhir ada kesimpulan. Manajemen piutang merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengatur penjualan kredit agar piutang dapat tertagih tepat waktu. Pengelolaan piutang yang baik membantu perusahaan menjaga kelancaran arus kas, mengurangi resiko piutang tak tertagih, serta meningkatkan likuiditas dan profitabilitas. Melalui penetapan kebijakan kredit yang tepat, pengendalian dan penagihan yang efektif, perusahaan dapat menyeimbangkan atas peningkatan penjualan dan resiko keuangan, sehingga mendukung keberlangsungan dan stabilitas harga. Oh my God! Wow! Baik, cukup dengan presentasi kelompok 8. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.